Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, makalah ini sudah saya buat 3 bulan yang lalu, karena libur jadi tersimpan, baru saya bahas hari ini ya. Bulan Muharram, sekarang bulan Rabiul Awal, yaitu tentang bagaimana suami yang pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani Ali bin Ujr As-Sa'diyun Haddasana Ali ibn Mushir an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi fahal alayya fi dalika min junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Hadis ini dari Aisyah, dari Urwah. Kata Aisyah, dakhalat Hindun bintu Utbah. Hindun putri Utbah menghadap Rasul. Dia adalah imro'atu Abi Sufyan, istri Abi Sufyan. Jadi banyak Hindun itu ya. Ada Hindun istri Rasul, ada Hindun istri Abu Sufyan. Ini mah Hindun istri Abu Sufyan. Dia menghadap Rasul, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sungguhnya Abu Sufyan, suamiku, rajulun syahih. Seorang laki-laki atau suami yang pelit. La yu'tini minan nafaqah. Dia tidak memberi aku dari nafaqah ma yakfini, yang mencukupiku, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu, kecuali yang aku ambil, mimalihi, dari hartanya, bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan. Jadi karena Abu Sufyan itu orang kaya, jadi diambil hartanya oleh istri ke teka hitung, teka nyahuan, bi ghairi ilmihi, tanpa diketahui Abu Sufyan ya, karena Abu Sufyan itu adalah orang kaya, dia pembisnis ekspor, khususnya dia ke negeri Syam ya. Abu Sufyan itu sejak zaman jahiliyah, bahkan ketika peristiwa perang Uhud tuh gara-gara Abu Sufyan juga berulah, saking kayanya ya. Ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi fahal alayya fi dzalika min junah, apakah dosa mengambil harta dari milik dia tanpa sepengetahuannya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, khudi mim malihi, ambil sebagian hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ma'ruf adalah mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang layak, yang pas menurut perhitungan. Ma yakfiki, yang mencukupimu, wa yakfi baniki, dan mencukupi anak-anakmu. Itu adalah jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat hadis ini riwayatnya cukup populer karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256, juga Ad-Darimi, Imam Ahmad, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban. Dan dia dari Ali bin Hujar As-Sa'di. Ini riwayatnya sudah saya uraikan, jadi tinggal dibaca saja nanti. Kita lihat sekarang sarahnya an Aisyah qalat. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, Aisyah itu yang lahir 9 sebelum Hijrah, wafat 54, istri Nabi. Kata beliau, tajawwajanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Ini diuraikan Aisyahnya sebagian-sebagian. Sering saya berbicara tentang Aisyah, tapi ini berkaitan dengan pernikahannya. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Rasul ketika aku berusia 6 tahun. Faqadimnal Madinah, lalu hijrah ke Madinah. Fanajalna fi Banil Haris, turun di Bani Haris, Bani Khajraj. Wawukitu fanaparroqo sya'ri fawafa Jumaimah fa'atatni ummi ummuruman wa inni lafi arjuhah wa ma'i sawahibli fasarahat bi fa'ataituha la adri ma turidu bi fa'akhadat biyadi hatta au qafatni ala babidar wa inni la unhiju hatta sakana ba'du nafsi summa akhadat syai'an mimma'in famasahat bihi wajhi wa ra'si summa adkhalat nidar fa'ida niswatun minal ansar fil bait faqulna alal khair wal barakah wa ala khair ta'ir fas lamatni ilaihinna fa aslahna min sya'ni falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha faslamatni ilaihi wa ana yauma idin bintu tis'i sinin. Jadi ketika dilahirkan ketika dinikah beliau berusia 6 tahun, tapi ketika walimah berusia 9 tahun. Kata Aisyah, beliau setelah berada di Madinah, jadi nikahnya mah di Mekah ya. Kan pernikahan pertama Rasul dengan Khadijah. Setelah Khadijah wafat tahun ke-10 kenabian, tahun itu juga cuman 17 hari Rasul menduda nikah dengan Saudah. Setahun kemudian setelah nikah dengan Saudah, nikah dengan Aisyah. Kalau Saudah 17 tahun usianya di atas Rasul, kalau Aisyah ketika dinikah oleh Rasul yang berusia 50 lebih, Aisyah usia 6 tahun. Tapi Aisyahnya tidak dibawa oleh Rasul, masih tetap dengan ibunya. Di sini katakan namanya Ummu Ruman. Kemudian hijrah, Aisyah lebih dulu hijrahnya dengan ibunya. Karena Rasulullah dengan Abu Bakar. Sampai di Madinah ketika berusia 9 tahun, maka Aisyah sedang bermain, diambil, dirias, ya, dirias. Dan setelah dirias, banyak orang mengucapkan selamat dan saya dibawa oleh Rasulullah SAW diadakan walimah. Jadi jarak antara akad nikah ke walimah itu 3 tahun. Jadi boleh Bapak dan Ibu yang dulu belum walimah nikah ke orang tua, sekarang aja walimahnya. Umur 50 tahun pernikahan walimah. Jadi jangan ulang tahun pernikahan walimah aja. Kalau mau dihajatan. jadi kan dikira ada nikah perak, nikah emas. Nah, itu ubah kebiasaan itu jadi syariah, jadi nanti mah walimah.
walimah nikah ke usia 25, walimah nikah ke usia 50. Kalau walimah mah kapan saja boleh dan berulang kali juga nggak apa-apa ya. Jadi ada syariah namanya itu walimah nikah. Ya, dan Aisyah itu jarak dari akad ke walimah 3 tahun. Artinya tidak terbatas walimah itu Rasul dengan Aisyah. Nah, setelah itu dihias, banyak yang menyampaikan selamat, yang menyampaikan barokah kepada Aisyah. Dan ketika itu Aisyah berusia 9 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, menggauli beliau ketika Aisyah berusia 11 tahun. Jadi 11 tahun mah normal. Jadi bukan, Rasulullah itu bukan penyimpangan kepada anak kecil, enggak. Akadnya ketika 6 tahun soteh, walimahnya ketika 9 tahun, gaul suami istrinya 11, 11 tahun udah sarayangan baru dak aja. Kan banyak itu yang 11 tahun. Jadi normal sebetulnya. So dengan Aisyah. Kemudian dakholat Hindun bintu Utbah, kata Aisyah, dakholat bin Hindun bintu Utbah. Jadi Hindun masuk, Hindun putri Utbah itu masuk kepada Rasulullah SAW. Dia adalah imro'atu Abi Sufyan, istri Abu Sufyan, ala Rasulullah SAW, kepada Rasul SAW. Hindun adalah putri Utbah bin Rabi'ah bin Abu Syam bin Abu Manab. Ayah Hindun itu terbunuh ketika perang Badar bersama pamannya yang bernama Syaibah dan saudaranya yang bernama Al-Wahid bin Utbah. Jadi ketika perang Badar itu terjadi, kan penentang itu ayahnya itu Utbah itu, sehingga terbunuh ketika perang Badar. Begitu pula saudaranya. Dan Utbah itu kan yang menyelidiki Rasul ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang datang dengan pasukannya ke ke Gua Sur untuk membuktikan. Sejak taat itu Hinda sangat benci pada kaum muslimin, hingga balas dendam dengan mengoyak perut dan menelan hati Hamzah, sehingga Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud balas dendam, maka Hindun itu kan menyuruh Wahsy mengoyak perut Hamzah dan mengunyah jantung, saking bencinya kepada kaum muslimin yang gugur di perang Uhud. Hindun merupakan wanita terkemuka yang sangat dihormati di zaman jahiliyah. Nah, pada Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah, suaminya itu kan Abu Sufyan masuk Islam. Dan saat itu Hindun mengejek dan mencela kepada suaminya, kepada Abu Sufyan. Kamu cuma menentang bertahun-tahun, sekarang malah kamu masuk. Dan itu mengejek suaminya. Malam harinya Hindun melihat kegiatan kaum muslimin di Haram. Ya, karena kan rumahnya itu dekat Al-Haram, jadi melihat kegiatan kaum muslimin di Masjid Al-Haram. Melihat kegiatan kaum muslimin di Masjid Al-Haram, itulah Hindun terenyuh hatinya. Sehingga tiba-tiba esoknya masuk Islam, minta Abu Sufyan agar mengantarnya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk Islam. Namun Abu Sufyan itu tidak sanggup karena saking tukang ngejek Rasul, tukang ngejek kaum muslimin, minta diantar, aduh tengah tega nganter kamu
menghadap Rasul, kata Abu Sufyan. Merasa malu katanya. Akhirnya diantar Utsman menghadap Rasul. Dan Hindun masuk Islam dan menjadi pembela kaum muslimin bersama Rasul. Beliau wafat tahun 14 Hijriah, bulan Muharram. Faqalat, kata Hindun, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Kata Hindun, wahai Rasul, Abu Sufyan itu orang yang sangat kikir. Di sini kalimatnya syahih, bukan rajulun bakhil ya. Syahih. Sukhun. Ada di dalam Quran sukhun, syahih. Jadi dia menghadap Rasul minta nasihat tentang hukum. Yaitu suaminya yang sangat kikir. Abu Sufyan itu nama aslinya Shahr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Samas, termasuk pembesar Quraisy. Nah, yang putranya kan jadi pendiri dinasti Muawiyah. Dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah. Karena itu Umayyah itu kakeknya Abu Sufyan. Bani Umayyah. Muawiyah, putra beliau, merupakan pendiri dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Abu Sufyan masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah sebelum istrinya, setelah dikejar dan ditolong oleh Abbas yang membawanya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, rajulun syahih. Hindun sebagai istri itu mengadu kepada Rasul tentang suaminya sebagai rajulun syahih. Bukan sahih, syahih. Seorang laki-laki yang amat kikir. Perkataan syahih menurut bahasa itu bahilun haris. Kikir yang disertai rakus. Berkeinginan keras memiliki segalanya. Kata Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wafat 852 Hijriah, syahih itu am minal bukhal, lebih luas dari bukhal. Kalau bukhal itu tas biman ilmal, jadi kikirnya itu kan harta. Tapi kalau syuh atau syahih itu segala macam, kulli syai' di jamil ahwal. Luas dari bakhil. Bakhil hanya kikir pada harta, sedangkan syahih mah mencakup kikir dalam segalanya, baik harta, sikap maupun tindakan, walaupun kepada istrinya sendiri. Sehingga dia tidak memberikan kecukupan kepada istrinya. La yu'tini, tidak minan nafaqah, tidak memberikan kecukupan kepada istrinya, minan nafaqah. Ma yakfini wa yakfi bani. Kalimat ini merupakan penjelasan tentang sifat suaminya, Abu Sufyan yang kikir itu. Hal ini penting disampaikan kepada Rasul oleh Hindun agar mendapatkan fatwa hukum. Jadi kalau minta fatwa hukum mah kudu jelas-jelasan, kudu belak-belakan kan. Kalau tidak belak-belakan, ngajentrekeun, nanti fatwa hukumnya keliru. Seperti yang tanya waris. Sering akhir-akhir ini yang nanya waris karena banyak yang meninggal. Masa pandemi itu banyak yang meninggal, jadi kepada saya banyak yang nanya waris lewat WhatsApp. Lama sekali pertanyaan itu, karena memang kadang-kadang yang nanya itu nggak jelas itu ya, fakta-faktanya itu nggak jelas. Hari dipanggil orang ke hoream dari matamu, kemudian lewat WhatsApp, jadi lama sekali gitu ya. Karena itu kadang-kadang ada seorang ibu nyebut, suami saya meninggal.
Saya dapat berapa? Udah aja pertanyaannya begitu. Lalu saya tanya, ketika meninggal siapa aja yang ada? Ayah ibunya masih ada, anaknya berapa? Jadi banyak hal. Jadi kalau pertanyaan waris kan harus jentrek. Nah ini juga Hindun kepada Rasul SAW itu menanyakan dengan penjelasan yang rinci. Bagaimana yang dimaksud dengan sahih itu? Nah, maka dijelaskan la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniyah. Beliau tidak memberi aku nafkah yang mencukupiku dan tidak mencukupi anak-anakku. Tapi kan mencukupi mah relatif. Ya tergantung kepada perhitungan berapa. Tapi kan biasanya di negara itu ada standar. Seluruh negara itu ada standar. BPS ya di Indonesia. Di Indonesia itu BPS ada yang namanya upah minimum. Ada yang namanya upah minimum kan. Upah minimum itu Bandung 3.200.000 ya. 3.600.000 sekarang. 3.600.000 Bandung. Itu untuk anak 2. Berarti 3.600.000 teh untuk obatan. Untuk obatan berarti dibagi 4. Berapa tuh per orangnya? 9 ya? Iya, 900 per orang. 900 per orang. Jadi kalau anak bapak 4 yang masih ditanggung, kemudian istri bapak 1, bapak 1, jadi 2 ditambah 4, genep kali 8, 6 kali 900, 7.200.000, berapa? 8.100.000. 54. 5 juta, nah 5.400.000 salah gitu, 5.400.000 itu yang standar. Tapi karena saya itu tinggal berdua di rumah, maka kemarin SK pensiun dari Unisba, gaji saya jadi 1.800.000. Asalnya 7 juta. Jadi 1.800.000 pensiunnya. Tapi pensiunnya cuma 1 bulan. Karena bulan September diangkat lagi dosen luar biasa. Jadi meureun naik deui. Jadi itu standar layu tini minan nafaqah mayakfini wa yakfi baniyah. Jadi ibu upami suami menafkahi ibu per bulan 1 juta cukup, tapi ibu sendiri gitu. Jadi ibu dengan bapak 2-an di rumah, nyadiakeun balanya 2 juta, itu cukup. Kalau standar Kota Bandung. Jadi kalau sekarang suami ibu menyerahkan dana ke ibu 4 juta, itu harus lebih gitu. Jadi standarnya begitu. Tapi kan tercukup, itu mah tercukup mah bener-bener pakai HP, pakai internet, pakai segala macam, pakai arisan, pakai macam-macam tercukup sotek. Jadi kecukupan atau ma'ruf itu standar BPS bukan BPJS, Badan Statistik. Jadi di sini juga Abu Sofyan bukan berarti tidak pernah memberi nafkah sama sekali, melainkan hanya sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok materi istri dan anak. Jadi, kalimat ini juga mengisyaratkan bahwa Hindun telah mengetahui hukum tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bagaimana kalau suaminya sekarang mah yang
nganggur, istrinya yang aktif. Kan banyak sekarang ya. Suami yang tidak bekerja, istri yang bekerja. Ya, atur saja itu tanggung jawabnya. Atur. Jadi kalau Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu di situ kata As-Suyuti bi sababiyah, maka diperhitungkan suami itu jadi pemimpin karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu punya keunggulan. Kedua, bima anfaqu min amalihim memberi nafkah. Jadi kalau suaminya tidak memberi nafkah karena pensiun atau karena PHK, kalau pensiun masih ada ya, walaupun sedikit. Walaupun PHK tidak memberi nafkah, jadi istri yang memberi nafkah. Nah, itu harus diperhitungkan. Makanya kan di Indonesia mah segala yang didapat setelah pernikahan, harta yang didapat setelah pernikahan itu milik berdua. Cuman kadang-kadang di Indonesia lu disebut milik berdua lamun hasil suami. Mun hasil suami milik berdua. Kalau hasil istri mantep. Padahal kan hukum di Indonesia mah dan di dalam kompilasi hukum Islam, jadi segala harta yang didapat setelah nikah itu milik suami istri, milik berdua. Dan itu berlaku. Jadi hukum itu pemahaman para ulama Indonesia terhadap ayat dan hadis yang mereka kaji. Makanya kalau kabarnya ya di Taliban mah haram, kaum wanita bekerja laki-laki aja yang bekerja. Karena memang terjadi krisis, tapi Taliban dulu katanya ya nama. Kan sekarang Talibannya beda, ya. Taliban sekarang di Afghanistan itu kan beda. Dulu nama memang wanita itu tidak boleh bekerja karena harus laki-laki. Dan memang kenyataan kalau laki-laki tidak bekerja, kaum wanita yang bekerja banyak krisis di dalam rumah tangga. Jadi banyak terjadi persoalan di dalam rumah tangga. Ya karena memang tadi sifat sifat suami itu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi ketika dia tidak memberi nafkah, maka kepemimpinannya tidak berjalan. Makanya kembalikan di Taliban itu bagus itu menurut saya. Dan kata Hindun itu menurut riwayat An-Nasa'i, wala yunfiku alayya wa waladi mayakfini. Dia tidak memberi nafkah padaku dan anakku yang mencukupi. Maka dia bertanya, bolehkah aku mengambil dari harta dia? Redaksi ini mengisyaratkan bahwa Hindun minta fatwa tentang boleh atau tidaknya mengambil haknya untuk dia dan anaknya tanpa sepengetahuan suami. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi. Kecuali apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan. Hindun mengungkapkan bukti kekikiran suami hingga tidak mau memberinya kecuali bila ia mengambilnya tanpa izin. Dalam riwayat Ahmad redaksinya walaisali illa mayadkhulu baiti. Dan dia tidak pernah menafkahiku kecuali kalau datang ke rumahku. Karena kan Abu Sofyan tuh istrinya bukan hanya Hindun, ada lagi yang lain. Jadi ketika dia datang ke rumah Hindun baru memberi nafkah, ketika datang ke rumah yang lain enggak. Karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya sehari-hari, maka Hindun mengambil sebagian harta suaminya tanpa sepengetahuan, tanpa izin.
kisah ini juga mengisyaratkan bahwa Abu Sofyan memang pengendali sepenuhnya harta keluarga. Dia tidak mempercayakan pengelolaan hartanya kepada istri. Dengan kata lain, Abu Sofyan mencari nafkah dan sekaligus mengelola. Dan itu kan boleh. Di dalam Islam itu siapa saja yang mengelola harta. Apakah yang mengelola harta itu suami atau istri atau berdua? Tidak ada ketentuan itu dalam syariat itu. Nah, kalau sekarang di Indonesia ada suami yang mencari nafkah, semuanya diserahkan kepada istri yang mengelola. Itu salah satu tipe. Ada juga yang suami yang mengurus segala-galanya. Ada juga saya temukan seorang suami yang sehingga istrinya itu tidak tahu penghasilan suaminya itu berapa. Tidak tahu sama sekali penghasilan suaminya itu berapa. Bahkan belanja, mulai dari belanja cengek tarasi, urusan dapur, sampai pakaian wanita, pakaian istrinya, itu suaminya ada. Saya tanya kepada suaminya, kenapa itu? Saya bilang, belanja istrimu nggak dibawa. Alah, cina kesel bawa istri macam belanja telila. Jadi dia bawa motor, ringkit, ngeripu sorangan itu kan, urusan kewanitaan wanita. Nah, Abdi mas seneng kieu. Nah, ternyata istrinya juga saya tanya seneng juga yang begitu. Sebaliknya ada juga istrinya yang mengelola. Jadi itu Pak, tergantung kepada kebiasaan masing-masing. Yang jelas aturan hukum pada waktu yang lalu dalam surat An-Nisa, la tu'tus sufaha, jangan dikelola oleh orang yang tidak bisa. Nah, Hindun itu bertanya, fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah dosa? Redaksi ini mengisyaratkan bahwa Hindun suka melakukan pengambilan harta suaminya tanpa izin. Beliau merasa takut berdosa atas tindakannya. Apakah termasuk mencuri? Namun dalam riwayat An-Nasai, pertanyaan Hindun itu, apa akhudu mim malihi wala yasmur? Bolehkah aku mengambil sebagian hartanya tanpa dia sadari? Pakola Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, khudi mim malihi bil ma'ruf. Di sini dikatakan bil ma'ruf. Ada juga yang kalimat khudi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Ada juga kalimat khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Yang jelas ada ma'ruf. Nah, Rasul SAW itu percaya atas apa yang diadukan oleh Hindun. Jadi Rasul langsung menjawabnya karena Rasul tahu sifatnya Abu Sofyan. Kalau tidak tahu sifatnya Abu Sofyan, pasti Rasul bertanya ke Abu Sofyan. Kan Rasul juga begitu, kalau ada yang mengadu, itu sebelum ia terima pengaduan, tanya dulu yang diadukan. Jadi, karena sudah tahu, maka Rasul langsung menjawab. Jadi mempersilahkan Hindun untuk mengambilnya. Tapi di sini dikatakan bil ma'ruf, ya. Jadi secara ma'ruf. Baik, beberapa ibroh dari hadis ini. Pertama, seorang istri boleh mengadu tentang kekurangan suami asalkan kepada yang mempunyai kebijakan dalam mengadili perselisihan suami istri. Jadi seorang suami boleh mengadukan suami asal kepada yang punya kekuatan, punya pandangan atau punya wewenang untuk memberikan fatwa. Seperti Hindun kepada Rasul. Tapi tidak boleh sembarangan. Istri kemana beja-bejakeun. Kedua, petunjuk Rasul menyebut tersebut mengandung arti antara lain, satu, dalam harta suami terdapat bagian istri dan anak. Kedua, mengambil hak sendiri tidak menjadi dosa. Itu bukan bukan mencuri, tapi mengambil hak sendiri. Ketiga,
Yang boleh diambil itu sebatas kebutuhan, bukan mengikuti yang diinginkan. Makanya di situ dibatasi ma'ruf. Keempat, ukuran yang diambil mesti berpedoman pada hukum ma'ruf. Di sini ini kalimat ma'ruf ya. Ma'ruf itu mastahsanahu syar'u wal aqlu. Dibenarkan oleh akal, oleh hukum duniawi dan syar'i. Kelima, bolehnya istri mengambil harta suami selama tidak memberi nafkah. Kemudian ibrah ketiga, jika ternyata suaminya sudah memberi nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istri, maka istri tidak mempunyai hak mengambil harta suami. Kalau sudah cukup mah. Kalau untuk kelebihan harus disesuaikan dengan harus izin ya, harus izin. Maka implikasinya bolehnya mengungkapkan keburukan tatkala sangat diperlukan. Dalam hadis ini tersirat adanya menceritakan keburukan seseorang karena situasi tertentu. Kan kita tidak boleh gibah. Ini Indon kan gibah itu tentang suami, nyebut rajulun syahih. Nah ini termasuk yang dibolehkan. Kalau gibah dalam rangka minta fatwa demi kemaslahatan. Indun menceritakan suaminya kepada Rasul sehingga kekurangan Abu Sofyan diketahui umat. Akhirnya diketahui umat. Bangsa kita juga tahu tentang Abu Sofyan. Namun ternyata Rasul tidak menyalahkan Indun karena ini keterpaksaan dalam rangka konsultasi. Jika tindakan Indun itu salah, tentu Rasul akan menegurnya. Takrib pembicaraan Rasul ini memberi isyarat bolehnya menyampaikan keburukan seorang dalam minta fatwa hukum. Kemudian kata An-Nawawi, ada gibah yang dibolehkan. Pertama, orang yang dianiaya atau didolimi, atau yang tidak dipenuhi haknya, kemudian mengadu pada aparat hukum supaya mendapatkan keadilan. Jadi, kalau diperlakukan secara dolim, maka dia boleh. Itu kata An-Nawawi yang lahir 631, wafat 676. Kedua, minta bantuan dalam mencegah kemungkaran. Umpamanya seorang melihat kawannya berbuat munkar, tapi sulit mencegah, maka minta bantuan orang lain. Teman bekerjanya korupsi. Negur teu bisa. Komo lamun korupsi nanti atasan ya. Negur ngamek kurang. Dibeja kumaha. Tapi lamun diantep bahaya kasararea. Nah itu harus mencari siapa yang bisa bisa dimintai konsultasi. Harus pilih-pilih yang mampu. Kemudian yang ketiga, minta fatwa hukum, baik dalam perselisihan ataupun perbuatan yang diperkirakan buruk, yang memerlukan penjelasan rinci. Dan Rasul kalau ada perselisihan, dinasehatkan, kita tidak boleh menerima satu pihak sebelum konsultasi pada pihak lain. Keempat, memberikan peringatan kepada sesama muslim untuk bersikap waspada terhadap yang suka berbuat buruk seperti tukang bohong demi menghindari adanya korban penipuan atau pemalsuan. Bendahara baru diganti. Lalu kan ada yang pinjam duit ke bendahara. Si bendahara harus nanya kepada bendahara sebelumnya. Kumaha si Bapak anu baheula waktu minjem bayarnya bener ente. Nah, itu kan bendahara sebelumnya kalau ternyata kurang bagus harus dibicarakan apa adanya, minimal waspada. Itu boleh ngupat kata An-Nawawi.
Inilah yang dilakukan oleh para peneliti hadis yang tidak segan-segan mengungkapkan fakta kesalahan atau kelemahan rawi yang dhaif. Itu dikenal di dalam ilmu hadis itu ilmu jarhi wa ta'dil. 5. Mengungkapkan kejelekan orang yang suka berbuat durhaka secara terang-terangan, seperti pemabuk, pezina, pembunuh yang belak-belakan merasa bangga dengan kemaksiatan itu. Orang yang merasa bangga dengan kedurhakaan kemaksiatan tidak perlu ditutupi keburukannya. Allah juga kan mengungkap Abu Lahab, istri Nabi Lut, Fir'aun, kan jelek itu diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kemudian untuk memberikan petunjuk yang jelas terhadap orang tertentu supaya berbeda dengan yang lain. Misalkan di satu kampung terdapat beberapa orang yang namanya sama, maka diperlukan menyebut ciri khasnya. Seperti yang tubuh pendek atau tinggi, atau pesek, atau pecah. Bila tidak disebut, umpamanya menyulitkan penentuan suatu kasus. Beri petunjuk. Samping itu tidak disalahgunakan, tidak disalahkan mengungkapkan kejahatan. Kemudian, implikasi yang kedua atau tatbik yang kedua, suami dilarang kikir pada istri. Rasul sampai mempersilahkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan yang kikir. Allah mengecam keras orang yang kikir. Bahkan dalam surat An-Nisa 37 dikatakan alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Sampai di sini dikatakan adzabam muhina. Ya yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dalam ayat itu tegaskan bahwa kikir itu bakal masuk neraka. Ya, bahkan di situ ya'muruna an-nasa bil bukhli, kikir itu membawa orang yang kikir itu biasanya. Saya itu di rumah lagi renovasi, banyak ya dana pensiun digunakan untuk renovasi rumah. Itu ada seseorang yang menasehati istri saya, Bu, jangan capek-capek, itu yang kerja cukup aja dikasih 50.000 makan siangnya untuk 4 orang. Jadi yang kikir itu biasanya mendorong orang untuk kikir. Tong capek-capek, cenah kudu nyuguhan, segala 50.000 untuk obatan. 50.000 untuk obatan, gawe, kumaha. Ku abdi mah diperhitungkan, kieu cing teh lamun nu gawe teu dibere dahar, pasti dalaharna keluar disuguhan. Menghambat dan tidak akan puas. Justru iraha deui urang teh ngabantu orang-orang tak punya, senangkan. Jadi memang orang yang kikir itu biasanya mendorong orang untuk yang seneng berbagi itu dihalangi gitu. Makanya di sini dikatakan ya bukholun, orang yang kikir itu ya'muruna bil bukhli, suka mendorong, mengajak orang untuk kikir. Ingat ketika ada yang memberi nasihat itu, saya bilang kepada istri saya, tuh benar Quran bahwa yabkhulun itu suka ya'muruna bil bukhli, suka mendorong orang untuk membuat kikir. Jadi ini menggambarkan orang pelit atau suka itu mengajak manusia lain, suka pelit. Disangka orang pelit itu akan menjadi kaya, ya. Padahal teka bayang itu. Kemudian implikasi atau tatbik yang ketiga, wajibnya suami mencukupi kebutuhan fisik minimum anak dan istri. Itu juga tersurat dalam Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Diserahkan pakaian dan makanan. Jadi yang diberikan kepada istri itu pakaian dan makanan. Urusan rumah mah terserah suami. Rumah trek dibikin ke istri atau dipegang. Mobil, kendaraan mau diberikan. Jadi mobil banyak mau berikan. Ini istri satu, pembantu satu, tukang ke pasar, mobil. Ada lagi umpamanya tukang belanja gitu. Boleh. Kemudian keempat ya, bukan ketiga. Dalam harta suami terdapat harta istri. Tindakan hidun yang mengambil sebagian harta suami oleh Rasul dianggap tidak mencuri. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam harta yang dimiliki suami ada harta istri. 4 berarti kelima, istri boleh mengambil harta suami yang kikir. Tidak dilarang seorang istri mengambil haknya dari harta suami tanpa sepengetahuannya secara makruf. Makruf adalah yang dianggap baik oleh aturan manusia dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang termasuk makruf, kepentingan kiswah, nafkah, sukna, istri dan anak. Kewajiban seperti zakat, sedekah, ya, dan tidak mengganggu kebutuhan pokok. Bahkan itu ada jaminan, idza anfaqat al-mar'ah min ta'ami baitiha, apabila seorang istri berinfak dari harta rumah yang tidak merusak, ghairu mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqat, dia dapat pahala dari apa yang dia nafkahkan. Wali zaujiha, dan juga bagi suaminya ajruhu bima kasaba, wali khojin juga bendahara mislu dalik. Nah itu dapat pahala kalau istri menafkahkan dari harta rumah tangga, suaminya dapat, istrinya juga dapat. Hadis ini memberikan jaminan bagi seorang istri yang berinfak dari harta rumah tangga, asalkan tidak menimbulkan masalah bahwa mereka bakal mendapat pahala. Hal ini memberi syarat agar setiap suami memberi wewenang pada istri untuk berinfak. 5, memponis in absentia tanpa diketahui fakta. Kalau sudah diketahui fakta itu boleh, seperti Rasul kepada Abu Sufyan. Tetapi seharusnya Rasulullah juga menggambarkan kalau tidak diketahui, idza taqada ilaika rajulan fala taqdilil awwal hatta tasma'a kalamal akhar fasawfa tadri kaifa yaqdi. Apabila salah seorang mengadu kepadamu, maka jangan langsung memponis sebelum ditanya yang diadukan itu. Jadi harus ditanya dulu faktanya, pihak yang diadukannya, kaifa taqdi. 6, seorang ibu ikut tanggung jawab tentang kebutuhan anak. Jadi anak juga tanggung jawab ibu. Bagaimana Siti Hajar, bukan hanya tanggung jawab bapak, ya, tanggung jawab ibu juga. Siti Hajar mencari nafkah untuk Ismail. Rasul mempersilahkan Hindun mengambil sebagian harta suami untuk anaknya. Kemudian yang ketujuh, pengelola harta tidak dipersoalkan. Apakah dipegang oleh suami, apa dipegang oleh istri, apa dipegang oleh berdua. Yang jelas harus dikelola oleh yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan. Karena ditegaskan di dalam Al-Quran, la tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warjukuhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan engkau serahkan hartamu kepada sufaha, kepada yang tidak cerdas, kurang pandai, yang memberi tanggung jawab. Kalau yang kurang pandai mengelola harta mah warjukuhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kedelapan, penyakit suh atau pelit itu harus disembuhkan. Jadi jangan dibiarkan, ya, pelit itu baru bahaya
bukan hanya pada orang tapi pada orang lain, ya. Dan ini hasil penelitian saya ungkapkan di buku tersebut bagaimana suh itu bahayanya. Maka iyyakum wasyuh, Rasul bersabda jauhi suh syahih itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mungkin ada yang akan dialogkan, masih beberapa menit sampai jam 6, boleh kalau ada.